yang tak pernah hidupku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku aku lihat kebaikan Tuhan yang sungguh baik dan kita sampai saat itu kasihnya tiada berkesudahan berjuang sampai akhirnya kau dapati aku kau dapati aku tenang setia kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara yang dimuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami, kasih dan rahmat-Mu yang terus Engkau limpahkan di dalam setiap kami Tuhan, sehingga Engkau melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus pada saat ini Tuhan. Kami telah menyembah-Mu, memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran, dan menyaksikan setiap kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini tiba saatnya kami rindu Tuhan untuk duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan yang menyampaikan setiap kata demi kata yang akan hamba sampaikan, biarlah itu semua hanya berasal daripada Tuhan. Terlebih Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, biarlah Tuhan bukakan setiap mata rohani kami Tuhan, hati dan pikiran kami, sehingga kami mau menerima dengan lemah lembut setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Tidak lupa juga kami datang kepadamu untuk memohon ampun atas salah dan dosa kami, sebab kami sadar bahwa kami adalah makhluk manusia ciptaan-Mu yang tak luput dari salah dan dosa Tuhan. Untuk itu kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang percaya dan siap diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Rekan-rekan juga boleh duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi kita semua di rumah suci kudus Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kita dikumpulkan kembali, disatukan kembali dalam gereja ini untuk kita sama-sama menyembah, memuji dan mendengarkan suara hati Tuhan. Dan mungkin untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, alangkah baiknya kita sapa dulu kanan kiri kita, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tetap semangat dan jangan goyah. Selamat hari Minggu. Ya, secara pribadi saya mengucap syukur saudara-saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Itu semua bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepintaran. Dan jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita lihat bahwa firman Tuhanlah yang berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita. Jadi mari sama-sama langsung kita buka saudara-saudara firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada ibadah kita pada saat ini, terambil dari Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya 43 ayat yang keempat. Karena hanya satu ayat, kita akan membacanya secara bersama-sama. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Baik, kita akan baca secara bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, secara saya membaca pasal dan perikopnya saudara. Yesaya pasal 43 dengan perikop Allah adalah satu-satunya penebus. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Oleh karena Engkau berhadapan dan mulia dan aku ingin mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia dengan
dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya akan membacakan sekali lagi bagi kita semua. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Terpujilah nama Tuhan berbagai setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan saya berikan tema yang menjadi perenungan kita, yaitu kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Kitab Yesaya ini, saudara-saudara, adalah kitab nubuat terpanjang daripada kitab Perjanjian Lama. Dan kitab Yesaya ini pun di dalam ilmu teologi dikatakan bahwa ini adalah Injil kelima, saudara-saudara, daripada Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi banyak pakar-pakar teologi yang memasukkan ini adalah sebuah Injil kelima, sebab ini adalah nubuatan, saudara-saudara, tentang kehidupan Tuhan Yesus yang akan datang. Dan ini juga sebuah pernyataan yang dinyatakan secara khusus bagi umatnya yang mengalami penindasan, keberdosaan, dan keterpurukan, saudara-saudara. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bagi kita yang berdosa ini, saudara-saudara, yang tidak mampu untuk datang kepada Tuhan dengan kekuatan dan kepintaran kita. Dan membicarakan kata berharga, yaitu yang berarti berguna. Berharga itu bermanfaat, dan berharga itu memiliki arti yang sangat penting, saudara-saudaraku. Pasti di dalam kehidupan seluruh manusia pernah yang namanya dihargai, ataupun pernah yang namanya ingin merasa dihargai sebagai manusia, saudara-saudara. Maka daripada itu, manusia sungguh cenderung untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan secara tiba-tiba, tanpa memikirkan atau mempertimbangkan konsekuensinya. Itu akibat kita ingin merasa dihargai. Pasti kita akan sangat sensitif, saudara-saudaraku, ketika kita memiliki rasa ingin dihargai, saudara-saudara. Sebagai contoh di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan sebuah kebaikan kepada orang lain, dan pada saat itu orang itu tidak merespon kebaikan kita atau tidak sama sekali mengucapkan kata terima kasih, apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita? Tentunya kita akan jengkel. Gimana sih orang udah aku kasihnya sesuatu tapi nggak ada rasa terima kasihnya. Itulah kita sebagai manusiawi, saudara-saudara. Dan itu akan memicu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Baik itu percekcokan, akan terjadi pertengkaran, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan sebagai kita yang berharga di mata Tuhan, Tuhan mau kita ini memberi dengan penuh ketulusan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Sebagai makhluk ciptaan yang spesial, saudara-saudaraku, mari kita buka di dalam Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat yang ke-25. Mungkin Layak Fredrik bisa membacakan kita semua. Amsal 11 ayat yang ke-25. Amsal 11 ayat 25. Inilah perhatian Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Amin. Ini saudara-saudara, jangan kita memberi atau mengasihi orang lain hanya karena ingin merasa dihargai. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, siapa banyak memberi berkat, diberi limpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi ketika kita menabur, saudara-saudaraku, jangan pernah kita hitung-hitung kepada orang-orang yang kita berikan sesuatu. Jangan pernah kita ingat-ingat, saudara-saudara. Walaupun memang pada dasarnya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, entah itu hal materi atau semangat,
tentu mereka akan mengingat kita pada suatu saat, tetapi di dalam seseorang yang memberikan hal tersebut janganlah ada rasa bermegah diri. Itulah yang ingin disampaikan firman Tuhan sebagai kita orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan dengan jelas bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Itulah maksud firman Tuhan. Dikatakan siapa banyak memberi berkat, diberi limpahan, saudara-saudara. Bahwa setiap kita juga harus dapat menjadi berkat, bukan supaya untuk dipandang orang. Sebab teladan kehidupan Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia tidak hanya untuk melayani para jemaat-jemaat Tuhan yang telah percaya kepadanya, tetapi orang-orang berdosa pun tetap Dia kasihi, saudara-saudara. Sebagai contoh, perempuan Samaria, Zakheus, dan masih banyak lagi saudara-saudaraku. Dan satu muridnya pun adalah seorang pemungut cukai. Betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada setiap kita orang-orang yang berharga kepadanya. Untuk itu Dia mau supaya kita jangan neko-neko untuk memberikan berkat kepada orang lain, saudara-saudara. Apalagi yang perlu kita sanksikan, apalagi yang perlu kita ragukan, apalagi yang perlu kita pertanyakan. Sebab memang saudara-saudaraku, pemahaman kita terlalu terbatas jika kita terus memakai pola pikir kita saja. Sehingga kita bertanya kepada diri kita sendiri di suatu waktu, saudara-saudara, apakah kita berharga di mata Tuhan? Apa benar Tuhan sayang kepada saya? Apakah ada gunanya aku hidup? Itulah yang pernah mungkin kita alami, atau pada saat ini kita alami. Tapi saudara-saudara, saya harus katakan itu sebuah realita yang akan kita rasakan ketika kita merasa pesimis, saudara-saudara, atau ketika kita merasa terpuruk. Jadi sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, Tuhan mau supaya kita jangan lagi pernah merasa pesimis, jangan lagi pernah merasa terpuruk, melainkan firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apapun yang kita alami, kita harus tetap bersukacita. Kita harus tetap mengucap syukur, saudara-saudaraku. Itulah hal yang kedua yang Tuhan inginkan sebagai kita orang-orang pilihannya yang sangat berharga di matanya. Dan selanjutnya, saudara-saudara, tetapi kita semua juga bersyukur bila mana kita mengalami hal-hal tersebut, kita dimampukan untuk menjalani itu semua. Percayalah Tuhan akan memampukan kita, dan mulai saat ini kita harus pastikan kehidupan kita dapat berharga bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita mengalami tawar hati, jika kita pesimis, jika kita terpuruk, orang-orang lain di sekitar kita juga akan terkena dampaknya, saudara-saudara. Sebab dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu juga suatu dampak bagi kehidupan setiap orang-orang percaya. Dan ketika kita sangat berharga di mata Tuhan, firman Tuhan juga ingin menegaskan kepada setiap kita anak-anak Tuhan bahwa di mata Tuhan kita semua sama, saudara-saudara. Di mata Tuhan kita itu semua sama. Saya katakan sekali lagi, di mata Tuhan kita itu semua sama. Tidak ada yang boleh mendiskriminasi orang-orang lain. Baik itu mayoritas, baik itu minoritas, baik itu orang normal, baik itu orang yang disabilitas, orang cacat sekalipun. Kita dapat melihat contoh di dalam kehidupan Raja Daud, saudara-saudaraku, di mana pada masa kepemimpinannya menjadi raja daripada kerajaan yang sungguh luar biasa itu Israel, tetapi dia masih mau untuk menengok Mephiboset, saudara-saudara. Bila mana kita ingat kisah itu, Mephiboset adalah seorang cucu daripada orang yang ingin membunuh Saul, membunuh Daud. Tetapi Raja Daud tetap ingin mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti kehidupannya, saudara-saudara. Dengan kata lain, Raja Daud tidak memandang
bahwa baik itu Mephibosheth orang yang pernah menyakiti kehidupannya daripada keluarganya, ataupun Mephibosheth ini seorang yang disabilitas. Jadi dia tetap memandang Mephibosheth ini sama, bahwa kita ini sama di mata Tuhan. Itulah contoh kehidupan daripada Raja Daud. Demikianlah hal yang dirasakan saudara-saudaraku pada bangsa Israel ketika mereka mengalami pembuangan, seperti pada Yesaya 43 tadi ayat yang keempat. Firman Tuhan datang kepada bangsa Israel lewat hambanya Nabi Yesaya untuk mengokohkan iman mereka kembali, sebab mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang baik untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka berbalik daripada kasih Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua tadi, mereka juga merasa pesimis. Dan yang ketiga juga, mereka membeda-bedakan kasta, saudara-saudaraku. Dan inilah yang ingin disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka sangat mengalami kemerosotan moral, keterpurukan dosa, bahkan kehilangan jati diri dan tekad mereka yang kuat sebagai bangsa pilihan. Mereka merasa akan berakhir di pembuangan, putus asa dan tidak ada gunanya untuk hidup. Dan mereka bertanya-tanya di dalam kehidupan mereka, apakah Tuhan akan menolong bangsa ini seperti Tuhan memberkati mereka keluar daripada padang gurun. Itulah yang ingin Tuhan luruskan daripada pemikiran bangsa Israel pada waktu itu, sehingga dia mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi kita boleh garis bawahi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Kita adalah orang-orang yang berharga. Kita adalah orang yang mulia, diciptakan seturut kehendak Tuhan. Kita juga adalah orang-orang yang Tuhan senantiasa kasihi. Dan kabar sukacitanya, saudara-saudara, bahwa Dia adalah Tuhan, Sang Pencipta yang tidak pernah melupakan umatnya. Amin, saudara. Amin. Katakan kepada kanan kirimu, Tuhan tidak pernah melupakanmu. Tuhan tidak pernah melupakanmu. Tuhan tidak pernah melupakanmu, saudara-saudara. Dan saya akan membagikan beberapa poin dengan beberapa hal yang membuktikan kita sangat berharga. Beberapa hal yang membuktikan kita sangat berharga. Ada beberapa hal yang membuktikan kita sangat berharga di mata Tuhan. Poin yang pertama dapat kita lihat pada Yesaya pasal 43 ayat yang pertama. Saudara Fredrik bisa membacakan kembali. 43 ayat pertama. Inilah firman Tuhan dengan perikop, Allah adalah satu-satunya penebus. Ayat pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Jadi yang poin yang pertama, saudara-saudaraku, beberapa hal yang membuktikan kita sangat berharga di mata Tuhan, bahwa Dialah yang menciptakan saya dan saudara. Dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Jadi Tuhan Yesuslah yang menciptakan saya dan saudara. Amin. Kita harus yakini itu di dalam kehidupan kita. Yang berarti Dialah yang menjadi sumber kehadiran saya dan saudara di dunia ini. Bila mana manusia tidak diciptakan, tidak akan ada peradaban manusia pada saat ini, saudara-saudara. Hakikat Allah itu menciptakan, kita tidak bisa sangkal, saudara-saudara. Sebab di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dapat kita baca kembali. Saya akan membacakan bagi kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Jadi
Itulah hakikat Allah, saudara-saudara. Tidak dapat kita sangkal. Tertulis di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin, saudara-saudara. Tuhan datang ke bumi untuk memperbaharui. Ini, saudara-saudara, kabar sukacitanya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memperbaharui hakikat penciptaan yang kita kenal, saudara-saudara. Hakikat penciptaan umat manusia. Tetapi hakikat penciptaan sekarang yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita buka ayatnya di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Inilah hakikat penciptaan yang Tuhan berikan kepada dia datang ke dunia ini, pada saat dia datang ke dunia ini. Saya akan membacakan bagi kita semua 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah saudara-saudara penciptaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maukah kita diperbaharui oleh Tuhan? Saya ingin bertanya kepada saudara, maukah saudara diperbaharui oleh Tuhan? Amin. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan hakikatnya yang baru, saudara-saudara. Itu yang harus kita ingat. Pertama-tama, jangan terus kita siksa tubuh kita dengan hal-hal duniawi, bahkan praktek-praktek agamawi. Seperti tadi Lenang Nenggolan bersaksi bahwa dia rindu sekali untuk berhenti daripada merokok. Mari kita dukung itu semua, saudara-saudara. Sebab inilah hakikat penciptaan yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di matanya. Sebab kesenangan-kesenangan duniawi ini hanya bersifat sementara. Praktek-praktek agamawi yang dapat mungkin dilaksanakan oleh beberapa orang kaum garis keras, itu adalah praktek-praktek menyiksa diri sendiri, saudara-saudaraku. Jadi marilah kita terus meresponi apa yang menjadi panggilan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan menciptakan kita sebagai karyanya yang indah. Amin, saudara-saudara. Saudara adalah karyanya yang indah. Sebagaimanapun bentuk wajah saudara, fisik saudara, orang tua, bahkan nenek moyang kita adalah ciptaan yang indah di dalam Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, poin yang kedua, hal yang membuktikan kita sangat berharga di mata Tuhan, yaitu masih pada ayat yang pertama dikatakan setelah yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang kedua yang membentuk engkau, hai Israel. Inilah yang ingin Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, supaya mereka sadar, supaya mereka ingat bahwa bangsa Israel dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk yang berarti diproses, dibimbing, dan diarahkan, saudara-saudaraku. Inilah sesuatu yang terus berlanjut setiap saat di dalam kehidupan kita. Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Tuhan tetap membentuk saya dan saudara. Sadar tidak sadar, Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita yakini, saudara-saudara. Inilah sesuatu yang terus Tuhan kerjakan untuk kita memiliki karakter seturut kehendaknya. Jadi Tuhan membentuk kita pada saat ini di dalam kehidupan kita supaya kita memiliki karakter seturut kehendaknya, saudara-saudaraku. Sehingga di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-12, Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dikatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi ketika kita mau untuk dibentuk oleh Tuhan, kita akan berani datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Sebab banyak orang di luar sana, mereka tidak berani datang kepada Tuhan ketika mereka masih berdosa anggapannya, saudara-saudara. Tapi walaupun kita berdosa pun, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Itulah yang sesungguhnya harus kita
lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan ketika kita melakukan dosa, kita semakin menjauh daripada Tuhan. Percayalah saudara-saudara bahwa itu akan merugikan dirimu sendiri, saudara-saudara. Itu akan merugikan dirimu sendiri. Sering kita tidak mau diproses, saudara-saudaraku, tidak mau dibimbing, tidak mau diarahkan. Padahal kita ini adalah orang-orang yang berharga di matanya. Kita ini adalah kepunyaannya, saudara-saudaraku. Seperti bejana yang terus dibentuk, saudara-saudaraku, oleh sang pembuat bejana. Demikianlah kehidupan kita di dalam masa-masa pada saat ini. Walaupun kita berada di tempat ini, percayalah Tuhan terus memproses kita. Mengapa proses itu terasa lama? Mungkin kita pertanyakan, mengapa proses itu terasa lama? Mengapa Tuhan tidak langsung saja menjadikan saya seturut kehendaknya? Saya ingin katakan saudara-saudara bahwa karena kita ini sering melawan, saudara-saudara. Jadi Tuhan rindu kita ikut diproses. Bukannya Tuhan tidak dapat untuk langsung menjadikan saya dan saudara untuk sempurna seturut kehendaknya. Tuhan dapat melakukan itu semua. Bahkan sebelum dunia dijadikan pun Dia dapat melakukan itu. Tetapi itulah yang harus kita jalani, bahwa Tuhan akan terus memproses kita. Jadi janganlah pernah kita melawan proses Tuhan. Seperti bangsa Israel yang diproses seharusnya 40 hari di padang gurun, jadi 40 tahun, saudara-saudaraku. Dan banyak beberapa generasi, saudara-saudara. Beberapa anak-anak, orang-orang tua yang tidak dapat untuk melangkah kepada tanah perjanjian. Bila mana kita ingin sungguh-sungguh melangkah ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus mau diproses. Kita harus mau belajar menerima pembentukan daripada Tuhan. Amin. 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 Kita harus mau diproses. Sebab ini adalah suatu yang sulit kita terima, tetapi harus kita terima. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, hal yang membuktikan kita sangat berharga di mata Tuhan, yaitu Dialah yang menebus kita. Dikatakan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, sering sekali ingatan-ingatan kita dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu membuat kita takut untuk melangkah, untuk kita datang kepada Tuhan. Kita tidak perlu khawatir lagi, saudara-saudara. Itulah sesungguhnya yang harus kita yakini, bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus ketika Dia mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Kita harus yakin bahwa karya penebusan itu memang benar-benar nyata. Jangan hanya kita tonton, jangan hanya kita baca di dalam Alkitab, tetapi kita harus yakini dengan benar bahwa karya penebusan itu ada. Sehingga dikatakan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Dapat kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 13 dan ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kolose pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi penebusan yang Tuhan maksudkan kepada orang-orang yang sangat berharga di hadapannya adalah penebusan dosa, saudara-saudara. Dosa-dosa apapun yang kita lakukan, itu telah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Untuk itulah juga kita harus mau untuk menjalani kehidupan ini dengan perilaku yang seturut kehendak Tuhan. Tidak lagi kembali kepada kehidupan kita yang dahulu. Tidak lagi kembali kepada dosa-dosa kita yang dahulu, saudara-saudara. Sebab ketika kita masih berdosa, Allah telah menebus kita di dalam Kristus Yesus, saudara-saudara. Dan penebusan ini juga dapat kita lihat ketika firman itu turun kepada setiap kita, saudara-saudara.
Jadi firman Tuhan inilah yang menuntun kita untuk dapat mengerti arti penebusan itu, saudara-saudara. Sebab jika tidak ada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti arti penebusan. Jadi firman Tuhan inilah yang terus menuntun kita. Janganlah pernah bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan. Walaupun kita sudah khatam sekali, 2 kali, 3 kali, saya yakin saudara-saudara di sini banyak yang telah membaca firman Tuhan ini sampai habis, saudara-saudara. Tetapi itu tidaklah menjadi suatu kesombongan bagi kita, tapi kita harus terus merendahkan hati kita bahwa Tuhan Yesuslah sang penebus kita. Amin, saudara. Amin. Dan juga dikatakan, sebab karena kasih karunia-Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita tidak boleh memegahkan diri, karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang menebus kita. Kita tidak bisa menganggap suatu kebaikan, persembahan kita itu semua yang membawa kita kepada penebusan, saudara-saudara. Amin. Amin. Jangan tegang, saudara-saudara, tetap rileks. Sebab Tuhan telah menebus kita. Berikan sorak-sorai, saudara-saudara. Tuhan telah menebus kita. Dan yang keempat, saudara-saudara, poin yang terakhir, beberapa hal yang membuktikan kita sangat berharga di mata Tuhan, yaitu Dialah yang memanggil kita. Ketika Dia telah menciptakan kita, Dia membentuk kita, Dia menebus kita daripada segala setiap salah dan dosa kita. Ketika kita datang ke dunia ini, dilahirkan daripada orang tua kita, Dia juga yang akan memanggil kita, saudara-saudara. Sebab dikatakan, ketika janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Selanjutnya, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Jadi Tuhan Yesus telah memanggil saya dan saudara dengan nama kita masing-masing, saudara-saudaraku. Seperti seorang pria yang memanggil wanita yang dia cintai. Demikian lebih besar cinta Tuhan kepada saya dan saudara. Ketika seorang pria itu memanggil wanita yang dia kasihi dan wanita itu merespon, tentu ada suatu rasa yang sangat sukacita di dalam hati sang pria. Bagaimana dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Sebab Tuhan juga berfirman, Dia tidak berkenan kepada kematian orang fasik, saudara-saudara. Tetapi Dia merindukan pertobatan saya dan saudara. Dialah yang memanggil kita, jadi kita harus mau datang kepadanya ketika kita mengalami suatu keterpurukan, saudara-saudara. Jangan pernah kita lari daripada Tuhan, melainkan kita harus datang kepadanya. Sebab cinta Tuhan itu adalah cinta yang tulus. Dia tidak PHP, saudara-saudaraku. Dia tidak memberi harapan palsu. Ketika Dia memanggil, Dia akan senantiasa menjaga, melindungi kita. Bahkan Dia juga akan memberikan kita segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Itulah cinta yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Jadi ingatlah, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita datang kepadanya dan merespon segala kebaikannya yang telah diberikan kepada setiap kita, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Banyak daripada kita yang sudah menghafal ayat ini, saudara-saudara. Matius 11 ayat yang ke-28. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi inilah sebuah undangan Tuhan, panggilan Tuhan bagi setiap kita yang mengalami banyak masalah di dalam hidup kita. Mungkin kita sulit untuk mengatasi itu, tetapi percayalah bersama Tuhan, kita akan mampu mengatasinya. Amin. Kita akan mampu melewati masa-masa kita di tempat ini. Tuhan akan memberikan kita selalu kesehatan. Bila mana kita mengalami kelemahan tubuh, kita harus senantiasa berdoa, saudara-saudaraku, dan meminum obat, saudara-saudara. Itulah yang penting, saudara-saudara. Kita berdoa dan tetap minum obat, saudara-saudara. Yes. Yes. Jadi lewat keempat hal tersebutlah
pada bagian terakhir dikatakan engkau ini kepunyaanku. Jadi dengan keempat hal tersebut, dialah yang menciptakan saya dan saudara, dia yang membentuk saya dan saudara, dialah yang menebus saya dan saudara, dialah yang memanggil saya dan saudara. Jadi sesungguhnya kita ini adalah umat pilihannya, umat kepunyaannya, saudara-saudara. Dan lewat bukti-bukti tersebut, penyertaan Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan juga menyertai kita dengan segala berkatnya yang berlimpah, saudara-saudaraku. Bukan saja berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani, saudara-saudara. Jadi dengan kesimpulan, saudara-saudaraku, saya berikan kesimpulan bagi kita semua. Allah bukan hanya sekedar titik awal dalam kehidupan kita, tetapi dialah sumber kehidupan kita. Amin, saudara. Saya katakan sekali lagi, Allah bukanlah sekedar titik awal dalam kehidupan kita, tetapi dialah sumber kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebenaran yang telah Kau berikan kepada kami pada saat ini, Tuhan. Kami sadar dan kami mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu, Tuhan. Untuk itu, terus Tuhan tuntun kami sebagai ciptaan-Mu. Teruslah Tuhan proses kami, Tuhan. Kami percaya proses-Mu untuk membuat kami seturut kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, di dalam acara kami selanjutnya Tuhan memberkati, sehingga kebaktian kami bisa dapat berjalan dengan baik, Tuhan. Bila mana kami meninggalkan tempat ini, Tuhan, kami tidak sama seperti kami datang ke tempat ini, tetapi ada perubahan di dalam hati dan pikiran kami serta tingkah laku kami, Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan, Engkau memberkati seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Bila mana ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Untuk mereka yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah Tuhan membukakan hati mereka agar mereka mau datang kepadamu dan mengaku dengan mulut lidah bahwa Tuhanlah satu-satunya Juru Selamat yang hidup, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap kami dan keluarga besar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih atas segala firman Tuhan yang disampaikan oleh yang banyak Adrianus Nicholas Pane. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya agar luar biasa lagi melayani Tuhan, dan keluarga besarnya juga Tuhan Yesus memberkati. Di mana sini kita diingatkan dengan tema kita sangat berharga di mata Tuhan.